Assalamualaikum, Bapak dan Ibu dosen serta kakak-kakak asisten sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 30 kelas kolaborasi akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. Berikut merupakan anggota tim kami. Selanjutnya untuk pendahuluan, latar belakangnya adalah wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung memiliki potensi pembangunan yang besar, namun masih terdapat ketimpangan dan kendala dalam pembangunan daerah. Untuk itu, kami menyarankan sebuah solusi berupa penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah. Manfaat studi yang kami ajukan adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi daerah, serta memberikan referensi kepada pemerintah Kota Bandung dalam perencanaan di masa yang akan datang. Sistem kerja yang digunakan adalah SDLC yang terdiri dari 5 tahap. Pertama, dilakukan komunikasi mengenai tujuan dari perencanaan SI, selanjutnya akan dibuat desainnya, setelah itu tahap realisasi SI dan melakukan pengujian. Lalu akan digabungkan dan dievaluasi setiap komponen SI sehingga membentuk sistem terintegrasi. Terakhir dilakukan maintenance minimal 5 tahun sekali atau disesuaikan dengan kondisi. Dan ini adalah proses bisnis pembuatan SI dengan melibatkan 5 entitas, lalu dalam pemakaian SI-nya hanya akan melibatkan 4 entitas yaitu Bapeda, BPKB, Pemkot Bandung, dan Masyarakat Kota Bandung. Masuk ke bagian kedua yaitu Project Identification. Dalam identifikasi project ditemukan permasalahan berupa belum tersedianya data real-time, informasi keberjalanan proyek yang tidak transparan, serta belum adanya wadah komunikasi dua arah. Selain itu, terdapat juga opportunities dalam project ini seperti kebutuhan data real-time yang dapat diinput langsung oleh instansi terkait, adanya sistem pembukuan anggaran sehingga meningkatkan transparansi, dan adanya wadah komunikasi dua arah untuk mendukung pengembangan dengan tetap mempertimbangkan suara masyarakat. Next. Adapun terkait direktif, sistem informasi dapat menyediakan menu input data real-time dan dua arah, menyediakan data anggaran, sehingga mempermudah pemantauan dan membantu meningkatkan kinerja pemerintah dalam pembangunan daerah. Lalu untuk scope of project kali ini adalah Kota Bandung yang berada di Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu kota yang memiliki tingkat pembangunan yang cukup tinggi, dan studi ini akan mencakup periode 5 tahun terakhir yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan analisis untuk pembangunan ke depannya. Selanjutnya yaitu project analysis. Yang pertama yaitu root cause analysis, yaitu masalah utamanya adalah tidak adanya wadah pemantauan proyek pembangunan pemerintah. Dengan key performance indikatornya yaitu ada 4, memfasilitasi komunikasi dengan tingkat pencapaian sekitar 50%. Yang kedua, menyediakan informasi terkini dan akurat dengan tingkat pencapaian 100% dapat diakses oleh masyarakat. Dan yang ketiga yaitu terindikasinya transparansi dengan efektivitas sekitar 75% dan terciptanya efektivitas perencanaan dengan tingkat pencapaiannya sekitar 100%. Next. Lanjut ke requirement analysis. Terdapat 4 entitas eksternal yang memiliki pengaruh pada sistem informasi yang dirancang, yaitu Bapeta Kota Bandung, BPKP, Pemerintah Kota Bandung, dan Masyarakat Kota Bandung. Setiap entitas juga akan menjadi sistem user dalam sistem informasi yang akan dirancang. Dan berikut adalah UI UX yang telah dirancang untuk memenuhi functional requirement dari entitas eksternal tersebut. Selanjutnya penerapan data analitik next. Oke, untuk peluangnya dipilih kategorisasi prioritas pembangunan dengan model classification. Next. Nah, ini tahap pertama itu hasil EDA. Next aja ke bagian data preparation. Nah, data preparation dan pre-processing ini next lagi akan dilakukan sebanyak 8 tahap. Next. Oke, next. Nah, dari algoritma yang dipilih, 4 algoritma tersebut didapatlah hasil yang terbaik yaitu random forest classifier. Next. Nah, dari hasil tuningnya dipilih jumlah fitur terbaik 2 dan decision tree-nya 120. Nah, untuk analisisnya kenapa data validation lebih rendah daripada testing itu mungkin cukup general atau enggak tuning hyperparameternya belum optimal. Nah, kemudian bisa kenapa random forest classifier ini nilai akurasinya paling tinggi itu bisa jadi karena datanya cocok karena banyak outlier dan juga korelasi antara prediktor dan targetnya nggak linear. Akan masuk ke perancangan pengembangan aplikasi. Next, WBS diperlukan untuk mematakan semua aktivitas dalam pembuatan sistem informasi perancangan pembangunan di Kota Bandung. WBS dibagi menjadi 5 bagian, yaitu tahap analisis, design, implementation, testing, dan maintenance. Next, berikut adalah Gantt chart yang dibuat untuk berdasarkan WBS, butuh 60 hari atau kurang lebih 2 bulan untuk membangun SI perancangan pembangunan di Kota Bandung. Masuk ke bagian penutup. Next. Dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat menjawab permasalahan kesenjangan pembangunan antar daerah, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan pembangunan yang telah direncanakan, dan didukung oleh implementasi model prediksi klasifikasi kategori prioritas pembangunan subwilayah yang diharapkan dapat membantu penentuan prioritas wilayah yang akan dibangun sehingga tercipta pemerataan pembangunan daerah. Adapun saran yang dapat diberikan dalam perancangan sistem informasi ini antara lain melakukan research untuk memprediksi model mengenai target variabel
variabel dan meningkatkan jumlah data. Dengan demikian, diharapkan sistem informasi dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien. Sekian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.